Halo semua, perkenalkan nama saya Pia Siti Nurpadilah dengan NPM 233507002 dari kelas A dengan jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Siliwangi. Apa sih perbandingan penanganan kasus korupsi antara Indonesia dan Denmark? Perbandingan merupakan salah satu cara yang digunakan dalam penelitian normatif untuk membandingkan salah satu lembaga hukum atau legal konstitusional dari sistem hukum yang satu dengan lembaga hukum yang lain. Mengacu pada metode atau menganalisis, mendekati atau memahami suatu permasalahan hukum dengan memfokuskan perhatian pada struktur dan peran institusi hukum dalam suatu masyarakat. Untuk memahami bagaimana kebijakan dan keputusan dibuat serta diimplementasikan dalam kerangka hukum yang ada. Studi perbandingan dilakukan untuk membandingkan suatu hukum mengenai pemberantasan korupsi di suatu negara. Korupsi adalah perilaku yang menyimpang dari norma-norma yang ada dengan menguntungkan diri sendiri atau kelompok yang berdampak pada masyarakat. Sebagai negara yang diatur oleh aturan hukum dan diamanatkan oleh konstitusi, Indonesia disebut sebagai negara demokratis. Kasus korupsi telah mencapai tingkat kejahatan luar biasa atau extraordinary crime di Indonesia. Korupsi telah terjadi di hampir semua lapisan masyarakat. Semua pejabat terkena dampaknya, mulai dari pejabat publik, sebagai institusi pemerintahan di tingkat pusat, kabupaten, dan kota. Tingginya angka korupsi memberikan dampak negatif terhadap perekonomian nasional. Korupsi disebut sebagai penyalahgunaan tugas dan fungsi formal jabatan publik untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum yang mencukupi nyuapan, yaitu memberi suap, menerima suap, dan tindakan lainnya. Apabila dibandingkan dengan negara Denmark, pengelolaan negaranya berjalan dengan baik dan sangat mengutamakan pendekatan legal kultur. Denmark memiliki peringkat indeks persepsi korupsi terbaik di dunia berdasarkan data yang dirilis pada tahun 2023. Denmark memiliki budaya yang menumbuhkan rasa malu ketika melanggar hukum dan mendorong untuk menaati peraturan yang ada. Semua pihak berhak mengetahui informasi terkait pejabat negara di Denmark. Hal ini berbeda dengan Indonesia yang syarat akan kepentingan politik yang berujung pada buruknya pengelolaan negara. Perlu adanya pemberantasan korupsi dengan menggunakan aspek pendekatan budaya, hukum, dan keadilan yang tetap mengedepankan nilai-nilai Pancasila dan ketentuan-ketentuan fundamental dalam Undang-Undang Dasar 1945 untuk menjalankan birokrasi negara di Indonesia. Denmark memiliki sistem pemerintahan monarki konstitusional parlementer, di mana kepala negara adalah raja atau ratu, sedangkan kepala pemerintahan adalah perdana menteri, dengan kontestasi demokratis setiap 4 tahun sekali. Rumpun hukum yang diadopsi di negara ini adalah hukum perdata, dengan beberapa elemen common law yang dikolaborasikan di dalamnya. Sistem hukum di Denmark ini menciptakan sistem hukum hibrida dengan berbasis hukum sipil dan karakteristik tertentu dari sistem common law. Negara dengan manajemen negara yang handal yang dijalankan secara transparan dan berintegritas akan menghasilkan indeks persepsi korupsi dan indeks efektivitas pemerintah yang sangat baik. Efektivitas pemerintah Indonesia telah meningkat menjadi 66,04 pada tahun 2023, menempatkan Indonesia di peringkat ke-73 dari 214 negara. Denmark berada di posisi kedua setelah Singapura dengan 0,83 poin. Denmark merupakan contoh pengelolaan negara melalui sistem pemerintah yang berjalan dengan baik, berintegritas, dan transparan sehingga menghasilkan indeks persepsi korupsi yang sangat baik. Denmark, meskipun berstatus monarki, tetap mengedepankan prinsip-prinsip hukum konstitusional yang berlaku di negaranya. Tidak seperti Denmark, sistem pemerintah presidensial di Indonesia tidak mampu menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga banyak terjadi penyalahgunaan wewenang
dan tindak pidana korupsi yang semakin merajalela. Korupsi telah menjangkiti berbagai elemen bangsa. Sistem hukum sipil law di Indonesia belum berhasil mengubah kondisi kronis korupsi di Indonesia karena tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap pencegahan dan pemberantasan korupsi. Di Denmark, terdapat juga lembaga ombudsman independen, yaitu Folketing Ombudsman dan Danish Parliamentary Ombudsman, yang menekankan transparansi dan efisiensi pemerintahan. Rekonstruksi kebijakan pemberantasan korupsi yang berbasis keadilan dengan berkaca pada Denmark harus dilakukan sesegera mungkin di Indonesia. Sekian, terima kasih.